Halo semuanya, kembali lagi di Maria Hadi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial untuk membuat berbagai jenis soal dengan menggunakan Google Formulir. Tapi sebelum itu, mungkin saya jelaskan sedikit ya, apa sih itu Google Formulir? Google Formulir adalah salah satu layanan yang disediakan oleh Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya dalam dunia pendidikan, Google Formulir ini banyak digunakan untuk mendapatkan informasi peserta didik seperti data diri, absensi, dan juga untuk membuat soal tugas dan soal ujian. Nah, hari ini saya ingin berbagi tutorial untuk membuat berbagai jenis soal dengan menggunakan Google Formulir. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses halaman Google Formulir terlebih dahulu. Ada dua cara ya untuk mengakses halaman Google Formulir. Yang pertama, langsung dari browser. Yang kedua, melalui Google Drive. Oke, di sini saya jelaskan langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama adalah masuk ke Google Chrome, kemudian ketik di bagian browser. Nah, sebetulnya di sini di riwayat saya sudah muncul ya. Nah, kemudian tinggal kita klik yang buka Google Formulir. Oke, ini adalah tampilan dari Google Formulir. Bisa dilihat di bagian bawah ini adalah beberapa soal yang sebelumnya pernah saya buat dengan Google Formulir. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat Google Formulir yang baru. Sebelum itu, sebenarnya dari Google Formulir sendiri sudah menyiapkan beberapa format atau template yang bisa dilihat di bagian atas ini ya. Ada kuis kosong, tiket keluar, penilaian, lembar kerja, dan masih banyak lainnya. Tapi karena kali ini kita akan membuat soal, jadi kita pilih yang kosong atau tanda plus ini. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari format Google Formulir yang masih kosong. Ini langkah pertama ya, untuk mengakses Google Formulir. Langkah yang kedua adalah melalui Google Drive. Ya. Di sini masuk ke Gmail, sudah login, kemudian klik tombol menu ini ya, pilih Drive, kemudian ketik tanda plus ini, kemudian pilih Google Formulir. Nah, ini adalah tampilan dari format Google Formulir yang masih kosong. Jadi sudah ada dua langkah tadi, bisa menggunakan browser atau melalui Google Drive. Terserah mau pakai langkah yang mana untuk mengakses Google Formulir ya. Di sini saya tutup saja supaya tidak membingungkan. Sebelum membuat soal, mungkin kita perlu mengenal dulu ya fitur-fitur yang ada pada Google Formulir. Di bagian sini, pojok kiri itu ada beranda formulir, di mana di sebelahnya ini adalah judul dari formulir yang akan kita buat. Di sini coba saya ketik contoh soal HAM dan KAM. Kemudian, nah maka secara otomatis akan menyimpan di Google Drive. Dan di sebelah kanannya sini ada tombol folder ya.
di sini untuk memindahkan formulir yang kita buat ke folder yang sudah ada di Google Drive kita. Jadi supaya tidak tercecer di luar Drive. Supaya rapi gitulah. Nah, di sini juga secara otomatis judul dari formulir yang kita buat di bagian sini berubah secara otomatis. Nah, kemudian di sini ada tombol add-on ya untuk menu tambahan. Kemudian di sini ada palet ya. Fitur palet ini untuk tema, merubah tema. Sebetulnya untuk mempercantik atau membuat tampilan Google formulir kita itu lebih menarik. Formulir kita lebih menarik. Di sini saya kasih contoh, saya klik. Nah, di sini bisa pilih headernya, warnanya, warna latar belakang atau gaya fontnya. Di sini coba saya pilih. Nah, untuk pilih headernya ini ada 3 ya. Ada yang sudah disediakan oleh Google Formulir itu sendiri, atau kita bisa mengunggah dari PC kita atau foto yang ada pada Google Drive kita. Nah, di sini coba saya ambil dari yang Google Formulir sediakan, kantor dan sekolah. Kemudian saya sisipkan. Nah, maka akan berubah tampilannya. Dan di sini saya bisa merubah warna temanya. Saya pilih merah aja. Kemudian untuk warna latar belakangnya, nah ini. Kemudian untuk gaya fontnya biasanya saya menggunakan yang lucu. Yaps. Nah, ini fitur dari palet ya untuk membuat tampilan formulir kita menarik. Saya close. Kemudian di sini ada tombol pratinjau atau preview, digunakan untuk melihat tampilan akhir dari Google, dari formulir yang akan kita bagikan ke siswa. Jadi untuk melihat hasil akhir formulir yang kita buat, kemudian nanti tampilannya di siswa seperti apa, itu tinggal kita klik pratinjau atau preview. Nah, ini karena belum jadi, masih tampilannya masih seperti ini. Saya close. Kemudian di sini ada tombol setting ya. Di sini ada 3, ada umum, presentasi, dan kuis. Nah, pertama-tama kita ke umum. Kalau di umum di sini ada settingan untuk mengumpulkan email. Nah, di sini saya klik kumpulkan email supaya secara otomatis email dari responden atau peserta didik itu akan terkumpul ya. Kemudian di sini perlu masuknya ada batasi untuk pengguna di organisasi. Biasanya kalau sudah menggunakan Google Suite for Education, nah ini bisa disetting batasi hanya untuk pengguna dalam organisasi tersebut yang sudah tergabung dalam Google for Education. Kemudian biasanya ini juga dicentang kalau saya batasi ke 1 jawaban, di mana responden atau peserta didik hanya bisa mengakses formulir yang kita buat itu sekali. Jadi kalau misalnya untuk soal tugas, soal ujian, maka peserta didik itu tidak bisa mengisi lagi atau menjawab lagi setelah mereka mensubmit jawaban mereka. Kemudian di bagian sini ada responden dapat mengedit setelah mengirimkan jawaban mereka. Kemudian di sini ada lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Kemudian untuk setting selanjutnya adalah presentasi. Nah, di sini untuk menampilkan status progres, kemudian untuk mengacak urutan pertanyaan. Jadi biasanya kalau soal ujian online supaya pertanyaannya itu teracak untuk meminimalisir kecurangan, kerjasama, dan lain-lain.
Kemudian di sini ada pesan konfirmasi ya, pesan yang didapat setelah responden atau peserta didik itu mensubmit jawaban mereka. Di sini sih coba saya ketik, terima kasih, jawaban kalian telah terkirim. Terus biasanya saya kasih emoji. Nah, jadi nanti tampilannya di akhir setelah responden atau peserta didik itu mensubmit jawabannya. Kemudian setting selanjutnya adalah kuis. Nah, kalau untuk membuat soal tugas, soal ujian, ini wajib dijadikan sebagai kuis supaya kita dapat memberikan kunci jawaban dan juga nilai poinnya. Kemudian biasanya kalau yang sudah tergabung dalam akun Google Suite for Education, maka ada satu fitur ya, mode terkunci di Chromebook ini, supaya nanti ketika responden atau siswa peserta didik mengerjakan formulir kita, soal yang kita buat, maka mereka tidak bisa membuka tab baru. Jadi di mode terkunci. Kemudian untuk perilisan nilainya segera setelah setiap pengiriman, jadi bisa responden atau peserta didik itu langsung mengakses, melihat hasil pekerjaan mereka atau nilai mereka. Tapi kalau biasanya saya klik yang ini nanti setelah peninjauan manual ya. Kemudian responden dapat melihat ini saya uncentang semua supaya nanti bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, langkah selanjutnya itu bentar. Sebelum itu di sini ya ada tombol lainnya, kita klik. Di sini kalau misalnya kita mau membuat salinan dari Google Form yang sudah kita buat, ya ini tinggal kita klik buat salinan. Atau kalau misalnya mau menghapus formulir yang sudah kita buat, ini tinggal diklik, pindahkan ke sampah. Kemudian ini dapat dicetak. Nah ini, tambahkan kolaborator. Tambahkan kolaborator juga penting ya. Misalnya kalau dalam proses mengajar ternyata kita ada sesama guru yang juga mengajar di jenjang tersebut. Jadi misalnya di sini saya mau menambahkan teman saya. Tinggal saya klik siapa, begitu. Maka saya tinggal bisa membagikan. Selanjutnya ada add-on untuk menambahkan fitur tambahan pada Google Form kita. Selanjutnya adalah membuat soal. Nah, Google Formulir itu terdiri dari bagian dan pertanyaan. Ya. Yang disebut bagian itu yang bagian atas ini, di mana di dalam bagian terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, di sebelah kanan sini itu ada tombol tambahkan pertanyaan. Untuk impor pertanyaan, jika sebelumnya kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang sama atau informasi-informasi yang sama pada Google Form yang sudah pernah kita buat. Jadi kita mau copy lagi, itu tinggal kita import dari pertanyaan dari Google Form yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian tambahkan judul dan deskripsi. Kemudian kita bisa juga menambahkan gambar melalui PC atau melalui Google Drive. Kemudian tambahkan video. Video ini juga melalui Google Drive atau melalui YouTube, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah tombol tambahkan bagian. Selanjutnya adalah kita masuk dalam proses pembuatan soalnya. Yang pertama-tama di bagian pertama biasanya adalah judul ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Di sini biasanya deskripsi formulir, terserah mau diisi apa. Biasanya
Kalau saya menjelaskan tentang secara keseluruhan isi dari Google Form ini apa. Misalnya nah, seperti itu. Kemudian nah, bisa diisi seperti ini. Nah, di sini tidak akan tertampil menu pengumpulan alamat email karena tadi di setting itu saya di sini saya batasi untuk pengguna dalam organisasi saya karena sekolah saya sudah menggunakan Google for Education. Nah, tapi kalau misalnya ini saya uncentang, kemudian saya simpan, maka secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Ya. Kemudian biasanya setelah alamat email adalah nama. Sebetulnya kalau sudah menggunakan akun Google Suite for Education, nama tidak perlu karena secara otomatis akan terdata di respon kita atau jawaban kita. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan Google for Education, kita bisa kasih form untuk nama lengkap. Nah, maka secara otomatis di sini berubah menjadi jawaban singkat. Kemudian di sini saya tambahkan deskripsi untuk menjelaskan supaya anak-anak lebih jelas. Istilah nama kalian dengan huruf kapital biar rapi aja. Kemudian ini wajib diaktifkan ya, wajib diaktifkan supaya nanti anak ketika mensubmit jawaban, kalau masih ada pertanyaan yang kosong, mereka tidak bisa mensubmit gitu. Jadi ini harus wajib diisi. Wajib diisi itu wajib gimana sih? Wajib diisi itu wajib diaktifkan. Nah, selanjutnya biasanya saya pilih kelas ya. Kelas di sini saya biasanya pakai drop down 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 IPS 1, 11 IPS 2. Udah, jangan banyak-banyak. Nah, yang menariknya dari Google Form ini ya, ini bisa dipindah Bapak Ibu. Jadi nanti mau mana dulu yang ditampilkan atau jadi mau mana yang ditampilkan ya terserah ya. Kalau saya biasanya kelas dulu baru nama. Setelah itu baru saya tambahkan kolom bagian soal ya. Untuk identitas kan sudah. Sekarang adalah bagian soal. Nah, bagian soal. Di sini saya tambahkan deskripsinya. Kerjakan soal berikut dengan sungguh-sungguh. Nah, soal yang pertama di sini pilihannya banyak ya. Kalau bisa dilihat di sini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linear, kisi pilihan ganda, peta kotak centang.
Banyak sebetulnya, mungkin saya mulai dari pilihan ganda terlebih dahulu ya. Nah, pilihan ganda ini sebetulnya mungkin sudah familiar. Mungkin saya buat soal berikut yang merupakan ciri dari ham adalah ini adalah jawabannya. Soal universal, tidak hakiki, dapat dicabut, dapat dibagi. Kemudian untuk memberikan kunci jawaban, tinggal kita klik kunci jawaban, kita pilih, kemudian kita kasih poinnya di sini. Mungkin kalau berhasil menjawab 5, kita klik selesai. Dan jangan lupa ini diklik, wajib diisi. Itu pertanyaan pilihan ganda, sudah familiar mungkin ya. Selanjutnya adalah soal uraian. Setelah membaca materi yang diberikan, apa yang dimaksud dengan ham dan kam? Nah, maka secara otomatis akan berubah menjadi paragraf. Ya, karena kalau jawaban singkat hanya terdiri dari beberapa kalimat, tapi kalau paragraf mungkin jawabannya bisa lebih dari 1 paragraf. Ini tinggal kita kasih poinnya aja berapa. Kalau misalnya mendekati, kita tidak bisa memberikan kunci jawaban kalau untuk soal IC, jadi hanya bisa memberikan poin kalau memenuhi dengan kriteria indikator kita. Enggak. Jangan lupa juga wajib diisi. Ini adalah soal IC atau uraian. Nah, kemudian soal selanjutnya adalah mungkin saya ingin kotak centang ya. Nah, gimana sih buat soal kotak centang? Kalau untuk buat soal kotak centang ini nanti jawabannya bisa lebih dari 1. Contohnya, misalnya upaya apa saja pemerintah untuk menegakkan HAM. Di sini saya pilih dulu kotak centang. Kemudian misalnya di sini pembentukan Komnas HAM. Kemudian ada supremasi hukum. Sorry. Ya. Begini sih. Publik atau pembentukan Nah, seperti ini ya. Terus jawabannya kita centang mana yang merupakan jawabannya benar. Misalnya di sini, kemudian sini, di sini. Terus poinnya kalau bisa menjawab dengan benar 5. Nah, ini bisa juga dipindah. Tinggal klik wajib diisi. Ini adalah contoh soal kotak centang ya. Jenis pertanyaan kotak centang.
Selanjutnya adalah mungkin pertanyaan nih, kisi pilihan ganda. Sebetulnya kisi pilihan ganda sama petak kotak centang sama saja. Di sini saya coba yang kisi pilihan ganda dulu. Nah, di sini ada pertanyaan, ada baris dan kolom. Contoh mungkin di sini misalnya saya pilih ham, kam. Nah, di sini pertanyaannya ham dan kam memiliki yang sesuai dengan ham dan kam. Saya di baris satu sini menghormati orang tua, mengerjakan tugas tepat waktu, mendapat Nah, seperti ini. Terus kita pilih kunci jawaban. Nah, mana yang sesuai nih? Kan berikut ini pilihlah pernyataan yang sesuai dengan HAM. Jadi menjodohkan gitu. Kam. Terus ini bisa diisi poinnya. Maaf tadi. Nah, ini bisa dirubah. Terus jangan lupa, ini wajib ya. Ini adalah jenis pertanyaan atau soal kisi pilihan ganda. Ini sebetulnya juga bisa dirubah benar atau salah. Begitu. Untuk selanjutnya misalnya skala linier ya. Sini menurut kalian seberapa pentingkah penegakan HAM? Ya, menurut kalian seberapa pentingkah penegakan HAM? Di sini misalnya dari skala 1 sampai 5, skala 1 itu adalah kurang penting misal. Atau di label 5 ini sangat penting. Ini biasanya saya tidak memberi kunci jawaban. Kemudian wajib diisi. Mungkin ini bisa kasih 5 poin. Nah, soal selanjutnya mungkin adalah jenis dari upload file. Jadi bisa juga nih upload file. Nah, misalnya berikan contoh pelaksanaan KAM dan juga berikan contoh HAM dan KAM sebagai
upload file. Nah, karena saya mintanya foto, nah ini bisa izinkan hanya jenis file tertentu, saya minta gambar aja. Jadi supaya nanti yang mengirimkan dokumen, PDF, video, presentasi, audio, dan lain-lain tidak bisa. Jadi hanya khusus file gambar saja. Jumlah maksimum filenya yang dikirim, misalnya saya minta 5, terus di sini ukuran file maksimalnya saya buat besar supaya nanti karena saya mengajarnya banyak kan, jadi supaya masuk semua, saya pilih kapasitas yang paling besar. Nah, kemudian muncul formulir ini tidak lagi menerima jawaban karena satu jawaban saja dapat melebihi 1 GB. Maka ini harus dirubah di pengaturan, yaitu dengan merubah ini ukuran maksimum file yang diupload oleh siswa kita adalah 1 tera yang paling besar. Nah, supaya anak bisa mengupload jawaban mereka. Ini misalnya 20. Ini wajib diisi ya. Nah, ini saya centang saja supaya nanti mudah ketika di preview atau pratinjau. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang bisa dibuat melalui Google Formulir. Ya, ada pilihan ganda, uraian, kotak centang, ada kisi pilihan ganda atau peta kotak centang, skala linear, dan juga upload file. Begitu. Kalau dirasa sudah, maka sebelum mengirim, biasanya kita preview dulu nih. Nah, kita coba ya, preview. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di bagian pertama ya, ini Google Form kan terdiri dari beberapa bagian, di mana dalam beberapa bagian ada beberapa pertanyaan. Nah, bagian yang pertama ini adalah judul formulir, deskripsinya, ya kan. Kemudian di sini adalah email. Nah, di sini coba saya masukkan email. Kemudian saya pilih kelas 10 MIPA 1. Terus saya isi Maria Hardik. Gimana sih? Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita klik berikutnya, maka secara otomatis akan pindah ke bagian soal yang kedua ya. Bagian kedua yaitu soal-soal. Di sini ada pilihan ganda, saya klik, kemudian di sini untuk pertanyaan, uraian, selanjutnya adalah soal kotak centang. Nah, ini yang saya bilang tadi jawabannya bisa lebih dari 1. Upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk menegakkan HAM? Misalnya di sini ya, pembentukan Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan. Ini adalah soal kotak centang. Kemudian selanjutnya adalah jenis soal atau pertanyaan kisi pilihan ganda. Ya, seperti menjodohkan begitu. HAM dan KAM-nya ini juga bisa diganti benar dan salah. Misalnya sini diisi pernyataan-pernyataan gitu. Di sini saya buat HAM dan KAM. Ini saya klik kan. Kemudian gini. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian ada soal skala linear tadi. Menurut kalian seberapa pentingkah penegakan HAM? Nah, di sini muncul dari nilai 1 sampai 5. 1 itu kurang penting, 5 itu sangat penting. Di sini saya klik yang sangat penting. Kemudian ada soal upload file nih. Caranya tinggal klik tambahkan file. Di sini bisa upload dari PC kita ya, atau dari HP, komputer, laptop ya, dari perangkat yang kita miliki. Nanti tinggal pilih, kemudian tinggal diklik upload, maka akan terupload. Kemudian juga bisa pilih dari drive saya ya kan, misal di sini tinggal saya klik saja maka akan terupload. Ini kemudian pilih nanti terupload. Atau sebelumnya yang sudah pernah dipilih sebelumnya, beberapa foto-foto yang memang sudah ada misalnya di sini saya klik upload file ya, kemudian tinggal klik kirim. Nah, ini adalah pesan konfirmasi yang tadi saya setting ya, di setting presentasi. Terima kasih, jawaban kalian telah terkirim. Itu adalah preview, pratinjau dari formulir yang saya buat, soal yang saya buat ya. Dan kalau misalnya dirasa sudah tidak ada kendala, ya kan, mulai dari tampilan, kemudian soal-soalnya, kunci jawabannya, maka kemudian tinggal kita kirim. Ini saya close, kita kirim dengan cara klik bagian ini. Di sini ada link ya, linknya ini biasanya saya perpendek, kemudian saya salin. Nah, biasanya saya masukkan di dalam Google Classroom supaya anak-anak mudah untuk mengaksesnya. Kemudian kalau sudah, nah tadi kan saya sudah mencoba untuk menjawab melalui pratinjau atau preview. Di sini akan langsung muncul jawaban dari saya. Jadi Google Formulir itu salah satu kelebihannya adalah real time. Jadi kita bisa langsung mengakses jawaban dari responden atau peserta didik. Di sini kita bisa lihat jawabannya, satu jawaban ya, tertampil jumlah yang mengisi formulir kita atau yang mengerjakan soal-soal yang kita buat. Nah, di sini secara ringkas dapat terlihat rata-rata, media, rentangnya, kemudian skornya. Kalau misalnya mau rilis skor sesudah peninjauan manual, bisa rilis skor, maka secara otomatis akan terkirim ke email responden atau peserta didik. Nah, di sini juga bisa dilihat dari kelas 11 MIPA 1 berapa orang yang sudah mengumpulkan jawaban mereka dan lain-lain. Nah, di sini bisa terlihat. Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan, atau kita bisa menilai secara individual, misalnya untuk soal-soal IC ya. Sini misalnya nilainya 10 ternyata, bisa simpan. Nah, seperti ini. Ini warnanya merah karena memang tidak ada kunci jawabannya ya. Nah, kita juga bisa untuk mengakses jawaban itu melalui spreadsheet. Ini tinggal diklik, terus tinggal kita klik buat. Maka langsung tertampil di dalam spreadsheet mulai dari tanggal mengerjakan ya kan, mengumpulkan, kemudian alamat email, skornya yang benar berapa ya kan,
Kemudian untuk kelas, nama, dan jawaban-jawabannya. Nah, lengkap. Nah, sekian tutorial untuk membuat berbagai jenis soal dengan Google Formulir. Menarik kan? Yang pasti dengan membuat jenis soal yang variatif itu juga membuat peserta didik lebih tertarik untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan atau soal-soal yang kita berikan. Sampai di sini dulu tutorial membuat berbagai jenis soal dengan Google Form. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye semuanya. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, dan share.